Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 5. Ini banyak sekali, Kak. Ini bisa buat uang sakuku selama sebulan lebih, ucap Alisa tersenyum bahagia. Mendengar ucapan Alisa, Axele langsung terdiam. Dia tidak menyangka jika uang segitu sangat berharga di mata Alisa. Padahal uang segitu tidak ada apa-apanya untuknya. Kau boleh menggunakan uang ini sesuka hatimu. Kau boleh membeli apapun yang kau mau. Ingat, Alisa yang sekarang bukanlah Alisa yang dulu. Alisa yang sekarang adalah istri dari Axele Arfinando. Jadi, kau tidak perlu susah payah lagi untuk penjualan di pinggir jalan lagi. Mulai sekarang kau adalah tanggung jawabku, ucap Axele tersenyum lalu menarik hidung mancung Alisa. Ayo cepat, ingat kau baru beberapa hari masuk kampus. Jangan sampai kau terlambat, ucap Axele menarik tangan Alisa keluar dari kamarnya. Alisa dan Axele berangkat ke kampus bersama-sama. Axele melajukan motornya sambil terus tersenyum. Dia menatap tangan Alisa yang melingkar di perutnya dengan penuh kebahagiaan. Seumur hidupnya, baru kali ini dia berboncengan bersama wanita. Bahkan dia mengemudikan motornya dengan kecepatan sedang. Seakan-akan dia tidak mau mengakhiri kesempatannya romantis itu. Alisa juga meletakkan bahunya di punggung Axele. Dia merasakan hembusan angin yang menerpa wajahnya sambil memejamkan matanya. Sama seperti Axele, Alisa juga baru kali ini duduk di boncengan seorang pria dengan penuh kebahagiaan. Dia memeluk erat tubuh Axele dari belakang seakan dia tidak mau melepaskannya walaupun hanya sedetik saja. Namun saat hampir sampai di kampus, Alisa langsung menyuruh Axele untuk berhenti. Kak, berhenti, ucap Alisa sehingga Axele langsung mengerem secara mendadak. Ada apa? Tanya Axele membuka kaca helmnya. Aku turun di sini saja, ucap Alisa turun dari motor Axele. Kenapa? Apa kau malu? Tanya Axele kesal. Tidak, aku tidak malu. Hanya saja aku tidak mau jadi bahan bulian para fans kakak itu, ucap Alisa mengingat jika suaminya itu adalah pangeran sekaligus berandal kampus. Jika mereka masuk ke kampus secara bersama-sama, sudah dipastikan para penggemar Axele akan menghajar Alisa secara berjamaah. Tentu saja Alisa tidak mau menjadi sasaran empuk para penggemar fanatik suaminya itu. Terlebih lagi saat pertama kali masuk kuliah dia sudah dibully oleh salah satu geng penggemar Axele. Baiklah, tapi kau jalan duluan. Aku akan mengawasimu dari belakang, ucap Axele mengalah lalu membuka helm yang dikenakan Alisa. Ternyata kakak romantis juga ya, ucap Alisa tersenyum sambil menatap kagum Axele. Mendengar ucapan Alisa, telinga Axele langsung naik seketika. Dia menatap Alisa sambil tersenyum lalu menutup kaca helm Alisa. Baru tahu jika aku romantis, ucap Axele tersenyum sambil membuka helm itu dari kepala Alisa. Aku bisa jauh lebih romantis dari ini. Tapi, ucap Axele tersenyum sambil menatap tubuh Alisa. Tapi apa? Tanya Alisa. Apa kau sudah siap memberikan hakku? Ucap Axele tersenyum nakal sambil menaik turunkan alisnya menggoda Alisa. Mendengar ucapan Axele, Alisa langsung menunduk malu. Wajahnya seketika merona, sehingga membuat Axele langsung tersenyum kecil. Sikap polos dan lugu Alisa membuat cinta di hati Axele semakin besar. Dia bersyukur karena bisa mendapatkan istri sebaik dan sepolos Alisa. Tidak seperti para penggemar yang liar dan jauh dari kata polos. Sudah, kau pikirkan saja dulu. Sekarang cepat kau jalan, ucap Axele menarik hidung mancung Alisa. Tidak lupa dia mencium kening Alisa dengan lembut. Alisa yang merasakan sesuatu benda kenyal yang menempel di keningnya langsung membulatkan matanya terkejut. Dia langsung menutup mulutnya dan menatap Axele dengan tatapan rasa tidak percaya. Kenapa kau melihatku seperti itu? Apa kau mau yang lebih? Tanya Axele sambil menatap bibir ranum Alisa. Tidak, aku mau masuk kampus, ucap Alisa salah tingkah lalu berlari kecil menuju gerbang kampus. Axele hanya tersenyum sambil menatap punggung Alisa yang berlahan menjauh. Setelah melihat Alisa sudah memasuki gerbang kampus, Axele langsung menghidupkan motornya. Dia mengemudikan motornya dengan kecepatan sedang memasuki perkarangan kampus. Melihat kedatangan Axele, banyak para cibi-cibi yang menatap kagum ke arahnya. Bahkan tak jarang dari mereka yang bersorak ria sambil melayangkan senyumannya kepada Axele.
Axele yang sudah terbiasa dengan hal itu memilih untuk diam dan memarkirkan motornya. Dia menatap Alisa yang berjalan sambil terus memperhatikannya. Dia dapat melihat raut wajah tidak suka yang terpancar dari wajah Alisa. Bukannya merasa bersalah karena membuat istrinya cemburu, Axele malah ada niat usil. Dia membalas senyuman para cibi-cibi itu, sehingga mereka langsung baper setengah mati. Melihat aksi genit suaminya, Alisa langsung mengepalkan tangannya geram. Dia menatap tajam Axele sebagai petanda sebuah perang dunia akan segera dimulai. Melihat tatapan tajam istrinya, Axele hanya bisa diam menunduk lalu melangkahkan kakinya menuju kantin. Dasar, sudah punya istri tapi masih saja genit. Kau lihat saja nanti. Batin Alisa geram lalu melangkahkan kakinya menuju kelas dengan penuh kekesalan. Axele hanya mampu menatap Alisa sambil bersembunyi. Berlahan jantungnya berdegup kencang, seperti petanda akan terjadi sesuatu yang buruk. Bagaimana tidak, sebentar lagi dia akan menghadapi kemarahan Alisa yang akan membuat hidupnya seperti mau meledak. Hai, bro, ucap Birma menepuk bahu Axele, sehingga si punya bahu langsung melompat seketika. Astaga naga, ucap Axele terkejut sambil memegang dadanya. Lo kenapa? Seperti sedang lihat setan saja, ucap Birma menatap bingung Axele. Memang gue baru melihat setan, ucap Axele kesal. Setan, mana setannya, ucap Birma menatang. Lo, ucap Axele ketus lalu melangkahkan kakinya meninggalkan Birma. Gue, setan, tanya Birma bertanya pada dirinya sendiri. Woi, tungguin gue, ucap Birma berlari mengejar Axele yang sudah menjauh. Hai, Liz, continue, ucap Mika sahabat baru Alisa, setelah jam pelajaran habis. Ayo, aku juga belum sarapan tadi pagi, ucap Alisa membereskan mejanya. Mereka langsung berjalan menuju kantin secara bersama-sama. Mereka berjalan sampai bercanda gurau bersama, hingga akhirnya tiba-tiba mereka berpas-pasan dengan Axele dan teman-temannya. Melihat Axele yang menatapnya, Alisa langsung memutar bola matanya memelas. Rasa kesal akan sikap genit Axele terus menguasai dirinya. Sedangkan Mika langsung menatap Alisa heran. Karena melihat Alisa yang tidak memperdulikan tatapan pangeran kampus yang diidolakan banyak wanita. Jika dia jadi Alisa, sudah dipastikan dia akan melompat kegirangan. Al, apa kau tidak melihat tatapan Kak Axele tadi? Tanya Mika menel lengan Alisa. Aku lihat, memangnya kenapa? Tanya Alisa cuek. Kenapa kau tidak memperdulikannya? Jarang-jarang loh, Kak Axele menatap wanita di kampus seperti itu. Atau mungkin Kak Axele naksir samamu? Tanya Mika membulatkan matanya. Masa bodoh, ucap Alisa kesal lalu melangkahkan kakinya meninggalkan Mika. What, dia mengabaikanku? Batin Axele menatap Alisa kesal. Tidak terima diabaikan oleh Alisa, Axele langsung melangkahkan kakinya kembali menuju kantin. Memang saat jam pelajaran tadi, Axele dan teman-temannya memilih untuk menghabiskan waktu di kantin. Itu adalah hal biasa yang dilakukan Axele dan teman-temannya. Saat jam pelajaran mereka akan berada di kantin. Sedangkan saat jam istirahat tiba, maka mereka akan menghabiskan waktu di kelas untuk membuat keributan. Lo mau kemana? Tanya Pran menatap Axele. Balik ke kantin, ucap Axele simple sambil terus melangkahkan kakinya. Melihat Axele kembali ke kantin, Pran dan lainnya langsung mengikutinya dari belakang. Sesampainya di kantin, Axele langsung mengambil meja tak jauh dari tempat duduk Alisa. Dia mengambil posisi yang pas agar bisa menatap Alisa dari kejauhan. Alisa yang sadar dengan tatapan Axele, hanya menundukkan kepalanya malu. Tak jarang netra mata mereka saling bertemu, saat Alisa juga menatap ke arah Axele. Pran, Dirga dan Birma yang melihat sikap Axele langsung mengerutkan kening mereka bingung. Lo melihat gadis cantik itu? Tanya Dirga menatap Alisa. Dia memang cantik, gue dengar dia mahasiswi baru. Bahkan dia dipanggil secara langsung dari universitas, ucap Pran. Wah, barang bagus ini. Bagaimana kalau kita melakukan taruhan? Ucap Birma tersenyum. Mendengar istrinya mau dijadikan bahan taruhan oleh teman-temannya, Axele langsung mengeluarkan tatapan iblisnya. Suami mana yang terima jika istrinya akan dijadikan bahan taruhan oleh teman-temannya? Jika sampai mereka berani, akan dipastikan mereka akan mati mengenaskan di tangan Axele. Kalian jangan terlalu lama menatap istriku. Bisa-bisa bola mata kalian akan aku keluarkan saat ini juga, ucap Axele menatap ketiga sahabatnya.
Mendengar ucapan Axele, ketiganya langsung menatapnya terkejut, sambil membuka mulut mereka. Mereka menatap Axele dengan tatapan tidak percaya, lalu tertawa geli karena mengira jika Axele sedang bercanda. "Buaha, lo sedang mabuk ya?" tanya Birma tertawa geli. "Lo ada-ada saja, jika kau menyukainya katakan saja. Kami akan mengalah untuk lo," ucap Dirga terkekeh kecil sambil menepuk punggung Axele. "Gue serius, dia adalah istriku, walaupun masih istri sirih," ucap Axele menatap kesal ketiga sahabatnya itu. "Lo serius?" tanya ketiganya menatap Axele. "Iya, untuk apa gue bohong kepada kalian tentang masalah serius seperti ini? Kalian ingat tidak, setelah selesai balapan kita pergi ke klub untuk berpesta," ucap Axele. "Iya, setelah lo minum banyak. Lo menghilang begitu saja, setelah itu kami yang harus bayar semuanya," ucap Dirga berfiecak kesal mengingat kejadian malam ini. Karena tidak mau membuat para sahabatnya berburuk sangka, Axele langsung menceritakan semua kejadian yang menimpanya dan Alisa pada malam hari itu. Axele juga menceritakan apa yang terjadi kepada Alisa dan bagaimana caranya menolongnya. Hingga akhirnya mereka tertangkap basah oleh warga dan dipaksa menikah. Mendengar itu, para sahabat Axele langsung membulatkan matanya terkejut. Mereka tidak menyangka jika dalam satu malam kehidupan sahabat mereka menjadi berubah drastis. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana Axele melakukan tanggung jawabnya sebagai suami. Mereka tahu persis bagaimana sifat Axele, seorang berandal yang hobi balapan liar dan mabuk-mabukan. Bahkan Axele tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Jadi bagaimana caranya menghidupi anak orang nantinya? Terlebih lagi usia mereka yang masih muda. Di usia mereka yang masih remaja, sudah dipastikan mereka akan lebih suka bersenang-senang dan menikmati masa remaja mereka. Lalu lo mau apa sekarang? Apa lo akan meninggalkan masa remaja lo, dan melanjutkan pernikahan kalian? Tanya Birma menatap Axele. "Tentu saja, aku akan memperjuangkan istriku. Aku akan berusaha menjadi suami yang baik untuknya," ucap Axele penuh keyakinan. "Apa lo yakin?" tanya ketiganya serentak. "Tentu saja, lagian jadi suami itu enak. Tidur jadi gak kesepian dan kedinginan lagi. Bisa peluk istri," ucap Axele tersenyum genit. "Gila lo," ucap ketiga serentak. Setelah jam pelajaran telah habis Alisa langsung bergegas untuk pulang. Melihat Alisa yang sudah ingin pulang, Mika langsung menghampirinya dengan tergesa-gesa. Sepertinya Mika ingin mengajaknya ke suatu tempat. "Al, kau mau pulang?" tanya Mika duduk di meja Alisa. "Iya, memangnya kenapa? Kita lihat pertandingan basket yuk. Aku dengan mahasiswa kampus kita akan bertanding dengan mahasiswa kampus sebelah." Bagaimana ya?" ucap Alisa berpikir. Jujur dia ingin sekali ikut, karena di mansion pun dia juga tidak akan tahu melakukan apa. Terlebih lagi Axele yang melarangnya untuk bekerja, sehingga membuat Alisa akan merasa jenuh berdiam diri di mansion. Namun, jika dia pergi tanpa berpamitan kepada Axele, dia takut jika akan membuat keributan. Alisa sadar jika dirinya kini bukan anak gadis lagi, jadi dia tidak bisa pergi kemanapun sesuka hatinya saja. Sebagai seorang istri dia harus berpamitan kepada suaminya terlebih dulu. Namun, Alisa bingung bagaimana caranya meminta izin kepada Axele. Karena mereka masih merahasiakan hubungan mereka. Alisa juga tidak memiliki ponsel untuk menghubungi Axele. "Ayo dong, kau belum pernah kan melihat pangeran kampus kita bermain basket. Aku yakin setelah kau melihatnya kau tidak akan mengacuhkannya lagi," ucap Mika terus membujuk Alisa. "Pangeran kampus?" tanya Alisa mengerutkan keningnya bingung. "Iya, pangeran kampus kita. Axele dan tiga sahabat tampannya," ucap Mika membayangkan ketampanan geng Axele. Ucap Alisa menatap Axele yang berdiri di depan kelasnya. Axele sepertinya memberikan kode kepada Alisa untuk pergi ke toilet. Namun, Alisa yang tidak mengerti dengan kode yang diberikan Axele hanya mengangkat bahunya bingung. Karena Alisa terus tidak mengerti, Axele akhirnya melakukan jalan pintas. Dia mengambil buku yang ada di tas Pran lalu menulis sesuatu di kertas kosong itu. "Bug, arg, sialan, siapa yang melempar kertas ini?" tanya Mika menatap kertas yang telah lepas landas di kepalanya. Melihat lemparannya yang meleset Axele dan ketiga temannya langsung bersembunyi. Mereka tidak mau jika sampai Tika melihat jika mereka yang melempar kertas itu. Bisa-bisa akan merasa risih akan sikap Mika yang akan memikirkan yang tidak-tidak tentang mereka.
Mika yang kesal, langsung mengambil kertas yang mengenai kepalanya. Melihat itu, Alisa hanya menggigit bibirnya kecil. Dia berusaha memikirkan cara bagaimana cara mengambil kertas itu dari tangan Mika. Namun, sayangnya Mika sudah terlebih dulu membuka kertas itu dan membacanya. Aku tunggu kau di toilet kampus. Jangan lama ya, karena aku tidak suka menunggu. I love you, M-Watch, ucap Mika membaca surat itu. Ternyata aku mempunyai penggemar rahasia. Mudah-mudahan ini dari salah satu pangeran bermotor gede itu, ucap Mika langsung bersorak ria ketika membaca surat itu. Bahkan dia juga memeluk Alisa dengan penuh kebahagiaan. Mendapatkan surat cinta itu, Mika merasa memenangkan kartu undian yang besar. Sedangkan Alisa yang melihat reaksi Mika, hanya bisa terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada Mika. Lagian dia juga tidak bisa merusak kebahagiaan sahabatnya itu. Ayo, ucap Mika langsung bangkit dan menarik tangan Alisa. Tunggu dulu, ucap Mika kembali lalu merogoh tasnya. Dia langsung mengambil bedak dan lipstiknya. Dia mengoleskan bedak itu di wajahnya, tidak lupa mengoleskan lipstik di bibir manggilnya. Setelah melihat penampilannya telah rapi, Mika langsung menarik tangan Alisa menuju toilet kampus. Selama di perjalanan Mika terus saja bergumam hal-hal yang romantis. Dia langsung membayangkan jika pengirim surat itu adalah salah satu dari geng Axele. Alisa yang mendengar ocehan Mika, hanya bisa diam sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Benar saja, sesampainya di toilet mereka melihat Axele dan ketiga sahabatnya sedang berdiri menunggu mereka. Melihat itu wajah Mika langsung merah merona. Dia menatap keempat pria tampan itu sambil berpikir siapa dari mereka yang menjadi penggemar rahasianya. Sedangkan Alisa hanya bisa diam sambil menatap tajam Axele. Dia merasa bersalah karena membuat sahabatnya itu salah paham. Dia malah khawatir membayangkan Mika tahu jika surat itu bukan tertuju untuknya. Siapa di antara kalian yang mengirim surat ini? Tanya Mika menghampiri Axele dan teman-temannya. Mendengar pertanyaan Mika, Axele dan yang lainnya langsung saling lempar pandang. Lalu mereka menatap Alisa yang memberi kode untuk jangan memberitahu jika surat itu dari Axele. Sehingga membuat mereka menjadi bingung harus menjawab apa kepada Mika. Dari dia, ucap Axele menunjuk ke arah Birma. Iya, dia yang mengirim surat itu untukmu, ucap Pran dan Dirga serentak. Apa? Ucap Birma menatap ketiga sahabatnya dengan penuh kebingungan. Wah, ternyata Kak Birma, ucap Mika sambil memainkan matanya. Melihat aksi genit Mika, Birma langsung menelan ludahnya kasar. Ingin sekali rasanya dia menghajar ketiga sahabatnya itu saat itu juga. Akan tetapi Birma berusaha untuk mengontrol emosinya karena merasa kasihan kepada Mika. Iya, gue yang mengirim surat itu untuk lo, ucap Birma sambil menahan rasa kesalnya. Kak Birma, ucap Mika langsung merangkul tangan Birma dengan manjanya. Awas saja lo ya, lihat saja nanti, ucap Birma geram sambil menatap tajam Axele. Melihat tatapan tajam Birma, Axele langsung menelan ludahnya kasar. Dia langsung menarik tangan Alisa untuk masuk ke salah satu toilet. Sedangkan Pran dan Dirga langsung berjaga di depan pintu sambil menguping. Kakak apa-apaan sih? Ucap Alisa geram ketika Axele menyandarkan tubuhnya ke dinding. Melihat wajah kesal Alisa, Axele langsung mendukung tubuh mungil Alisa menggunakan tubuh kekarnya. Dia melingkarkan salah satu tangannya di pinggang ramping Alisa dengan begitu mesra. Jantung Alisa langsung berdegup kencang ketika merasakan deru napas Axele yang menerpa wajahnya. Axele menatap wajah cantik Alisa yang merah merona sambil tersenyum kecil. Walaupun sedang marah, akan tetapi istrinya itu masih bisa salah tingkah. Axele dapat melihat kegerogian Alisa ketika melihat keringat yang bercucuran membasahi keningnya. Dengan cepat Axele mengelap keringat Alisa menggunakan tangannya. Dari kening turun ke wajahnya. Hingga akhirnya jari jempol Axele memegang bibir ranum Alisa. Sehingga membuat Alisa semakin gugup dan merusakkan ada getaran yang berbeda pada tubuhnya. Satu kecupan mendarat mulus si bibir Alisa, sehingga si punya bibir langsung membulatkan matanya terkejut. Dia menatap Axele sambil memegang bibirnya tidak percaya. Dia menatap suaminya yang telah mencuri ciuman pertamanya secara tiba-tiba. Melihat ekspresi terkejut Alisa, Axele hanya tersenyum kecil lalu membawa tubuh mungil Alisa ke dalam pelukannya. Apa kau marah kepadaku? Soal tadi aku hanya bercanda, sayang, bisik Axele tepat di telinga Alisa.
Alisa yang merasakan hembusan napas Axele di lehernya, hanya bisa menelan ludahnya kasar. Dia juga dapat merasakan detak jantung Axele yang berdetak dengan kencangnya. Sama seperti detak jantung Alisa saat ini. Jantung mereka saling berdetak secara bersahutan. Seakan-akan toilet itu adalah milik mereka berdua. Aku tidak marah, ucap Alisa gugup sambil melupakan amarahnya. Benarkah, kalau begitu aku jadi tenang sekarang, ucap Axele mempererat pelukannya sambil mencium kening Alisa. Tapi kenapa tadi kau mengabaikanku? Tanya Axele melonggarkan pelukannya lalu menatap Alisa dengan lekat. Untuk apa kau memperdulikanku? Bukankah sudah ada para gadis itu, yang membuatmu tersenyum? Ucap Alisa ketus lalu mendorong tubuh Axele kasar. Kenapa sekarang kau marah? Bukankah tadi kau bilang kau tidak marah? Ucap Axele menatap Alisa bingung. Aku tidak marah. Siapa bilang aku marah? Tanya Alisa menatap tajam Axele. Ternyata istriku galak juga ya. Batin Axele menelan ludahnya kasar. Kenapa kau melihatku seperti itu? Apa kau membayangkan jika aku adalah gadis tadi? Tanya Alisa melipat kedua tangannya di dada. Tidak, aku hanya sedang kagum melihat kecantikanmu. Ternyata jika marah kau cantik ya, ucap Axele mencoba menggoda Alisa. Jadi jika tidak marah aku tidak cantik gitu? Tanya Alisa membulatkan matanya. Bukan gitu, sayang. Mau marah atau tidak kau tetap cantik sayang. Bahkan kau adalah wanita tercantik yang pernah aku lihat, ucap Axele tersenyum. Coba lihat mataku, ucap Axele menatap Alisa. Kenapa? Tanya Alisa mengerutkan keningnya bingung. Ada kau di dalam sana, ucap Axele tersenyum, sehingga membuat Alisa langsung tersipu malu. Gitu dong, istriku harus tetap tersenyum, ucap Axele mengembangkan senyumannya sambil menarik hidung mancung Alisa. Aku minta maaf ya, lain kali aku tidak akan seperti itu lagi, ucap Axele menggenggam tangan Alisa. Bener, janji, ucap Alisa menyodorkan jari kelingkingnya. Janji, ucap Axele menyatukan jari kelingkingnya dengan jari kelingking Alisa. Aku boleh gak nonton basket bersama Mika? Nonton basket? Tanya Axele sambil berpikir. Boleh, tapi kau perginya bersamaku, ucap Axele tegas. Tapi, tidak ada tapi-tapian, untuk Mika biar aku yang ngurus, ucap Axele tersenyum jahil. Sedangkan di luar, Birma dibuat pusing oleh ocehan Mika. Bagaimana tidak, bagaikan bertemu dengan artis terkenal. Mika terus saja menempel dengan Birma sambil bercerita bagaimana bahagianya dirinya bisa berbicara berdua dengan Birma. Bahkan Mika dengan lancangnya mencubit dan menarik wajah Birma sesuka hatinya. Sebenarnya Birma ingin berontak saat itu juga. Namun, dia mengingat jika Axele masih berbicara dengan Alisa di dalam sana. Jadi dia harus bertahan sebentar lagi agar Axele dan Alisa bisa bicara secara leluasa. Dia hanya mampu membuang napasnya kasar lalu mendengarkan ocehan Mika yang tidak ada hentinya. Hai, bro, apa kau sudah selesai? Tanya Axele menghampiri Birma dan Mika. Sudah, ayo kita pergi. Kita sudah hampir terlambat ini, ucap Birma melepaskan tangan Mika yang melingkar di lengannya. Alisa mana ya? Tanya Mika mencari keberadaan Alisa. Sesuai rencana Axele, Alisa akan keluar setelah Axele keluar terlebih dulu. Dia dengan cepat menghampiri Mika dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. Bersambung dulu ya teman-teman.